Natal yang aku tata kemarin itu ya, yang aku hias kemarin, ternyata itu salah teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku lagi mau nyuci spray nih teman-teman. Karena semalam itu majikan laki-laki motongin kuku, nggak kelihatan atau apa, kena kakinya. Jadi itu apa sih? Darah semua spraynya, padahal ini belum lama aku ganti, lihat. Spraynya tuh darah semua. Nggak tahu gimana motong kukunya. Sampai ke itu spray yang apa, lapisannya kasurnya juga kena. Tahu nanti kalau dicuci hilang nggak ya? Cuci pakai tangan dulu kali ya. Semoga hilang darahnya ya. Karena aku pernah bibirku berdarah terus nempel di bantal tuh nggak hilang. Bahannya sama kayak gini. Nah, ini paketan baru datang tadi pagi ya teman-teman. Kata majikanku ini isinya pohon Natal. Aku disuruh buka dan disuruh merangkai pohon Natalnya itu ya. Waktu paketan ini datang, kan kurirnya tuh naik ke atas ya, ting teng gitu. Aku tuh gemeter setengah mati teman-teman, karena aku tadi pagi tuh bikin salah. Jadi ceritanya aku tuh nyuci mobil pagi-pagi tuh. Nah, di basement kan nyuci mobilnya tuh. Baru nyuci berapa menit aku tuh kebelet pipis teman-teman. Kalau musim dingin tuh sebentar-bentar pipis aku tuh, sama enggak sih teman-teman? Nah, aku tuh mau naik lagi ya, malu, majikan baru pada bangun, terus nanti aku dikiranya ngawasin majikan atau apa gitu, baru turun sebentar udah naik lagi gitu. Kenapa kalau pengen pipis nggak waktu mau turun gitu? Waktu mau turun tuh nggak pengen teman-teman ya. Nah, aku tuh bingung ya. Terus aku tengok-tengok kok nggak ada CCTV. Ya udah deh, nekat aja. Aku pikir orang pipis berapa lama sih, nggak bakalan ada yang tahu. Aku pikir gitu kan. Nah, pas lagi pipis ya, kan kalau ditahan-tahan tuh jadinya lama ya. Beneran lagi enak-enaknya tuh ada suara pintu, ada orang turun dari atas teman-teman. Nah, aku tuh tanggung mau tak putus tuh ya. Lagi enak-enaknya sebentar lagi gitu, tapi tinggal sedikit lagi langsung aku bangun, langsung aku naikin celananya. Pas aku tengok orangnya tuh ibu-ibu. Aku ngeliat ke dia, dia ngeliat ke aku. Nah, posisi aku tuh lagi naikin celana, tapi aku tuh nggak tahu ya, pas ibu itu nengok ke aku, akunya udah bangun atau masih jongkok gitu. Aku tuh langsung, aduh, pikiranku nggak keruan teman-teman. Aku langsung berpikir kalau ibu itu jahat, terus lapor ke security gitu. Parkiran nomor sekian, pembantunya nyuci mobil pipis di situ gitu. Ya Allah, malu banget aku pikir, nyesel banget aku tuh. Ya Allah, gimana kalau aku sekarang didatengin sama security, aku nyuci mobil tuh aku cepet-cepetin teman-teman. Aduh, aku pikir aku salah nih, aku salah, goblok, aku nyesel banget. Ya Allah, ini kebodohan yang gak akan pernah aku ulangi lagi. Aku bilang nyesel banget, kenapa nggak naik aja gitu, kenapa aku tuh nggak sambil berdiri aja, nggak usah lepas celana gitu. Udah pikiran tuh campur aduk, gimana nih kalau majikan aku tahu, terus malu banget. Mending cuman malu mah, kalau aku sampai di interminit gimana. Pikiran tuh udah kemana-mana aku tuh teman-teman. Nyuci mobilku cepet-cepetin ya, terus aku naik ke atas. Nah, udah gitu nggak lama kemudian datang kurir ini ya, ting tong. Aku pikir tuh ya security naik ke atas mau negur majikan aku gitu. Ya Allah, malu banget. Udah nggak, kacau balau pikiran aku tuh. Pas aku intip nggak ada orangnya, pas aku buka pintunya ada karung gede banget. Ternyata yang datang kurir ini ya malah 2 kali teman-teman. Malamnya tuh ya ada tingtong lagi tuh, majikan udah pergi semua tuh. Majikan yang laki-laki aku pergi ke Cina lagi, yang perempuannya entah kemana gitu ya. Aku sendirian di rumah, ada tingtong lagi jam 6:30 tuh. Aku pikir mungkin security-nya baru cek CCTV baru ketahuan, ternyata itu kerabatnya majikan ngasih sesuatu untuk majikan, katanya ini tolong kasih ke mem kamu, katanya gitu. Plong gitu. Ya Allah, aku pikir dalam hati, tobat, ini pertama kali dan terakhir kalinya, gak akan kuulangi aku pipis di basement. Kalau dipikir-pikir lagi sih, aku tuh gak percaya sama diriku sendiri ya, kok bisa sekonyol itu gitu. Padahal ya gak jauh dari tempat aku nyuci mobil itu ada itu abang-abang sedang membetulkan apa gitu, tak gitu, patukang sedang servis apa gitu yang rusak di deket aku gitu. Dan mereka tuh bolak-balik gitu. Kok bisa ya, saking kebelet pipisnya menghilangkan akal sehat aku. Sampai sore tuh ya aku pulang belanja, aku tengokin lagi tempat parkiran majikanku itu, kan mobilnya udah nggak ada tuh.
Aku cek lagi barangkali ada CCTV yang aku nggak kelihatan gitu tadi paginya. Emang nggak ada, karena CCTV itu adanya cuma di jalur-jalur jalan aja gitu. Nah, tempat parkiran mobil majikan aku tuh di tengah-tengah posisinya tuh, jadi nggak ada CCTV sebenarnya. Ya, sekarang aku juga masih pikiran ya teman-teman, hanya bisa pasrah dan semoga tidak seburuk yang aku bayangkan gitu. Tara, pohon Natal buatan aku gimana guys? Bagus enggak? Pohon Natalnya bagus ya, tapi yang menatanya brekele. Aku kalau lagi kerja ya begini teman-teman, lihat kaos aja. Itu apa sih? Kena backlink gitu tuh, putih-putih semua. Tuh. Tapi aku lebih nyaman kalau lagi kerja tuh pakai gini ya, pakai baju yang jadi ibaratnya kalau rusak lagi ya udah terlanjur rusak gitu, udah terlanjur kotor gitu. Dan kalau pakai baju kayak gini kan sama majikannya nggak merasa risih gitu, takut dicemburui atau apa, ya udah kita memposisikan diri sebagai layaknya pembantu gitu. Tapi kalau lagi libur ya kita menghargai diri sendiri dong ya. Kalau lagi kerja ya pakai baju dinas kayak gini, kalau lagi libur ya pakai baju yang agak enak dilihat gitu, buat aku sih. Tapi ada sebagian orang yang kalau libur pun pakainya kolor sendal jepit kayak gitu, nyantai katanya, aku mah nyamannya begini ya. Tapi kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri, mau siapa lagi gitu ya. Itu buat aku sih, prinsip aku. Aku tuh punya pengalaman buruk dengan pohon Natal teman-teman. Jadi dulu kerja di Twin Moon kan, jaga nenek, Masya Allah, rewelnya, cerewetnya, pelitnya, galaknya, pokoknya full paket komplit ya. Nah, waktu itu mau Natal, dia nanya, Arsi kamu bisa enggak merangkai pohon Natal, kata dia gitu. Dianya udah mengeluarkan kayak gini nih, pohon Natal plastik. Aku bilang belum pernah, aku nggak bisa, nanti aja nunggu anakmu datang. Aku bilang gitu, karena aku tahu aku mau merangkai sebagus apapun, pasti dia tuh marah-marah, nggak bakalan cocok gitu. Jadi aku pikir nanti aja lah kalau anaknya datang. Marah, pohon Natalnya tuh dilempar. Itu Natalnya batangnya tuh plastik sampai patah. Langsung aku takut, aku telepon anaknya, aku bilang, ibu kamu kumat lagi nih gara-gara aku disuruh merangkai pohon Natal. Kata anaknya, iya nanti aku telepon ibuku, katanya. Itu dia setengah mati ngamuk tuh si nenek itu, kamu tuh semuanya nggak bisa, aku tahu kamu tuh bisa tapi kamu tuh nggak mau mengerjakan, kamu tuh males, aku tuh gaji kamu untuk apa. Wah, omongannya pedesnya. Terus anaknya telepon langsung, dia tuh atur nafas, kata anaknya, karena dia kalau marah tuh sampai ngos-ngosan. Nah, lihat teman-teman, sekarang saatnya aku beres-beres ya, tinggal dibersihin aja, udah selesai. Nyambung ke cerita tadi ya teman-teman. Jadi aku itu kalau nenek sedang ngamuk-ngamuk itu aku videoin, aku upload ke TikTok ya. Dan banyak yang FYP itu teman-teman, yang nonton sampai jutaan. Tapi entah kenapa ya, kalau TikTok di Hongkong tuh mudah banget keblokir gitu. Karena memang aplikasinya di Hongkong tuh aplikasi terlarang gitu. Jadi linknya tuh dikirimin dari Indonesia. Jadi sering ada, awalnya tuh ada pemberitahuan, silakan perbarui aplikasi Anda gitu. Silakan update aplikasi Anda gitu. Terus aku biarin aja ya, karena kalau diupdate kan pasti otomatis akunnya hilang karena aplikasi terlarang gitu. Aku biarin aja ya, hilang juga gitu, kayak si Malakama ya, mau diupdate atau enggak, kalau waktunya hilang tuh memang hilang. Jadi sekarang aku di TikTok tuh udah males gitu, paling ya buat seru-seruan aja sama teman-teman gitu. Upload ya upload, nggak pernah aku kasih caption, aku kasih tagar, nggak pernah. Alhamdulillah ya teman-teman, darahnya hilang semua. Aku kucek-kucek dulu pakai tangan. Ya mungkin mereka butuh pembantu tuh kayak gini ya, kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu. Jadi kan mereka nggak usah repot-repot gitu, ada orang di rumah yang kerja. Kalau sehari-hari sih kalau nggak ada apa-apa ya aku tuh nggak ada kerjaan teman-teman. Ibaratnya nyapu seminggu sekali pun nggak kotor, ngelap jendela 2 minggu sekali. Ya gini aja nyemurnya. Ini selimut, kalau
diselimut sedikit, yang banyak tuh dispray. Tinggal di apartemen itu menurut aku nggak enak teman-teman. Aku seandainya punya uang banyak juga nggak pengen beli apartemen tuh. Enak hidup di kampung, mau cuci spray, mau cuci selimut, bisa dijemur di halaman, dijemur di atas tambang, kena matahari langsung. Kalau di apartemen tuh ya, air netes ke bawah nggak boleh. Ini sebentar lagi musim dingin ya, udah masuk musim dingin. Bajunya tebel-tebel, panasnya nggak ada, repot. Nah, videonya lanjut malam hari teman-teman. Aku memasang spray yang tadi pagi aku cuci ya. Sebenarnya belum begitu kering teman-teman, cuman apa boleh buat ya. Yang paling bawahnya ini, yang putih ini cuman ada satu, nggak ada gantinya, jadi harus langsung dipasang malam ini. Nggak apa-apa deh, nanti kan didobel sama spray yang kedua itu udah kering, nanti juga kering sendiri ya teman-teman. Nah, spray yang putih ini waterproof teman-teman, jadi kalau punya baby gitu ya, punya bayi, kalau misalnya ngompol nggak bakalan tembus ke kasur karena ada kayak karpetnya gitu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ke Hong Kong dan ingin bekerja di Hong Kong, kalau melihat videoku, jangan takut ya teman-teman. Nggak semua majikan di Hong Kong itu kalau pasang spray berlapis-lapis gitu, terus kasurnya setebal ini gitu. Aku sendiri di Hong Kong tuh 7 tahun, 8 tahun jalan ya, baru nemu majikan yang kasurnya setebal ini tuh berat banget teman-teman. Aku pinggangku sampai sakit ini. Sumpah berat banget ini tuh, dan aku aslinya lama ya teman-teman. Ini videonya aku potong-potong, aku percepat gitu, supaya teman-teman tidak bosan kalau kelamaan gitu ya. Memang punya majikan tuh mendingan yang biasa aja gitu teman-teman, jangan yang orang kaya gitu. Kalau orang kaya itu ribet cara hidupnya tuh, kayak majikanku ini. Kalau makan tuh makanannya sederhana tapi peralatannya keluar semua banyak banget. Mangkok tuh ditatakin, terus semuanya tuh yang mahal-mahal itu loh teman-teman, piring, mangkok, kayak wadah sop itu yang gede banget gitu, yang mewah. Terus ya pokoknya buat aku yang orang kampung sih takut pecah gitu ya. Enak majikan tuh yang orang biasa aja gitu. Dulu aku di Aberdeen ya, majikan tuh makan tuh ya, aku kasih piring seng gitu ya, piring aluminium itu mau, kadang-kadang baskom plastik yang bekasnya lopako itu ya mereka pun diem aja, nggak apa-apa kok. Di sini majikanku pernah sekali ya, aku kasih telur rebus tuh, piringnya tuh piring aluminium gitu, dibalikin lagi, telurnya tuh dibawa sama telurnya diganti mangkok katanya. Aku nggak suka, ini jelek katanya. Terus telur satu itu dipindahin ke mangkok beling gitu ya, terus dibawa lagi ke meja makan. Ya kenapa nggak dimakan aja gitu ya, gampang nantinya ngomong, Arsi lain kali jangan kasih saya piring ini, saya nggak suka gitu kan, beres ya. Itu telur satu kesakitan, dari piring aluminium dipindahin ke piring beling gitu ya, dibawa lagi ke meja makan baru dicaplok. Ya Allah, repot amat gitu hidupnya orang kaya ya. Temenku itu majikannya biasa aja ya teman-teman, ya bukan orang miskin juga ya, bisa ambil pembantu itu berarti ya ada uang untuk menggaji gitu ya. Tapi itu kalau ulang tahun dirayain, dibeliin kue, anaknya neneknya datang semua, ngasih lesi semua, potong kue, makan malam besar-besaran, terus ya dia hargai banget gitu. Hari ibu ya dikasih hadiah, terus apalagi Imlek ya, yang itu mah udah budaya seluruh Hong Kong merayakannya gitu ya. Itu sepengecapnya temen aku itu diturutin gitu. Temen akunya tuh kelihatannya bodoh tapi mulutnya ada sesuatu mungkin ya. Jadi akalnya dia tuh nanya sama majikannya tuh, pura-puranya tuh, Nyonya kalau beli ini di mana ya? Dia pernah nanyain cobek gitu, padahal dia tahu di toko Indo tuh banyak yang jualan cobek tuh. Terus kata majikannya, aku nggak tahu ya, coba kamu tanya teman kamu. Intinya dia tuh pengen dibeliin sama majikannya tuh, padahal dia tuh tahu penjualnya di mana tuh, dan majikannya tuh selalu memikirkan gitu, pembantunya ngomong apa tuh dipikirin terus diturutin. Kemarin ulang tahun hadiahnya cobek teman-teman, dibungkus gede, dibikin kado 4 kilo. Sedangkan aku yang majikannya orang kaya ya, ulang tahun boro-boro dirayain ya, diucapin juga enggak, boro-boro dikasih lesi. Mungkin mereka enggak memperhatikan ya, aku ulang tahun tuh mungkin lupa atau enggak tahu. Tapi ya aku maklum sih, namanya aku juga di sini masih baru sih ya. Alhamdulillah, waktunya makan. Sekarang jam 7:30. Sudah lama sekali aku nggak makan sambil ngevlog ya. Memang aku kurangi sih ngevlog di rumah majikan tuh. Kalau masih ada stok video aku liburan itu, aku pengennya sih jangan ngevlog di rumah majikan gitu ya. Kecuali memang bener-bener nggak ada stok video lagi ya, nggak apa-apa.
Ini aku mau makan masih sama sate, bumbunya ngabisin sedikit nggak apa-apa lah. Sama aku bikin sayur lodeh. Sekarang jam 7:30, nanti habis makan aku mandi, sholat, mungkin ngedit video, interaksi sama teman-teman, tidur deh. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sate ayam, aku manggangnya tuh pas, nggak kelamaan, nggak terlalu cepat, jadi tuh enak, nggak keras gitu. Lodehnya gurih banget, sedap. Asinnya pas, bumbunya berasa. Ini tuh labu siam sama kacang, toge kedelai sama tempe. Aku baru bangun teman-teman dan baru mau mulai kerja. Nah, pohon Natal yang aku tata kemarin itu ya, yang aku hias kemarin, ternyata itu salah teman-teman. Ya bukan salah sih, maksudnya kurang tepat gitu. Jadi pohon dua itu dijadikan satu, jadinya tuh seperti ini teman-teman. Aku pikir ya pohonnya itu ada dua, yang gede sama yang kecil gitu. Nggak taunya yang kecil itu ditumpangin di atasnya pohon yang gede. Pantesan yang kecil itu nggak ada pantatnya teman-teman. Aku cariin botol sampai supaya bisa berdiri. Nah terus tadi pagi kan majikan sedang sarapan, aku bilang sekarang pohon Natalnya cantik. Iya katanya, karena nanti Natal anak perempuan sama laki-laki aku dari Amerika datang Natalan di sini. Udah ngomong gitu doang, nggak marah, nggak apa. Masya Allah ya, dasarnya orang baik.